برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin yang rahimahullah, judul Jum'ah pesan Rasulullah tentang bahaya waham. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat nikmat-Nya bagi kita semua. Sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan umur panjang. Nikmat yang terbesar adalah kita diberikan petunjuk dalam Islam, sehingga tidak tersesat dalam mengarungi jalan kehidupan. Salawat dan salam kita sanjungkan semoga tercurah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia menjalani sunnah-sunnah sehingga hari kiamat, dan kita mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah ini, perkenankan hati
seluruh hadirin dan terutama kepada diri saya pribadi. Marilah kita selalu berupaya menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah serta menjauhi segala larangannya. Sebab takwa merupakan bekal terbaik bagi kita dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watajawwadu fa inna a'udzu taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan bersetelah kamu semua, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal sehat. Quran surat Al-Baqarah 197. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Kita meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala melalui tanda atau ayat, yaitu yang disebut dengan qauliyah dan ayat qauliyah. Ayat qauliyah berupa firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an yang bisa kita baca dan pelajari. Sementara ayat qauliyah berupa realitas penciptaan alam semesta, seperti keberadaan manusia dan aneka jenis hewan dan tumbuhan, pergantian siang dan malam serta fenomena alam lainnya. Ayat atau tanda kekuasaan Allah dalam tersebut hanya dapat kita rasakan jika kita merenungkan dan menghayati secara dengan akal jernih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzabannar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, "Ya Allah, kami dan Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka." Quran surat Ali Imran 190-191. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Untuk itu, hidup dunia harus memiliki tujuan yang jelas sebagaimana dicatatkan Allah dalam surat Al-Zariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah beribadah kepadaku. Berdasarkan firman Allah tersebut, Allah Ta'ala menciptakan manusia di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalani hidup pertama dunia sebagai sarana untuk menuju kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kedua yang abadi dalam akhirat nanti. Perlu diketahui, ketika manusia beriman dan beribadah kepada Allah Ta'ala, syaitan laknatullah tidak akan pernah merasa bahagia. Maka syaitan akan terus menggoda dan menyesatkan manusia dari tujuan hidup sebenarnya. Syaitan telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh hidup yang panjang sampai hari kiamat dia gunakan hanya untuk menggoda manusia agar tersesat di jalan kebenaran. Maka dari itu sangatlah keliru dan salah jika ada manusia yang hanya mengejar kebahagiaan dunia saja dan lupa akan akhirat. Banyak waktu dihabiskan untuk urusan dunia dan sedikit yang digunakan untuk akhirat. Barang terjadilah manusia yang sangat cinta dunia, lupa dengan kehidupan akhirat dan takut akan mati. Inilah yang disindir Rasulullah SAW bahwa nanti umat Islam akan lemah karena diambil penyakit wahan, hubbud dunya wa hayatul maut, cinta dunia dan takut mati. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Agar kita tidak terperdaya dan terlena dengan kehidupan duniawi, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, kita harus menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara dan kehidupan akhirat yang kekal. Kedua, menjalani bahwa dunia adalah tempat ladang mencari amal kebaikan. Maka tempat kita selalu berbuat kebaikan dan setiap amal kebaikan dan keburukan mereka dan baik dan ada balasannya. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzal ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."
maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarak, niscaya ia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat jarak, niscaya dia akan melihat balasannya. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah. Berikut kami sampaikan indikator manusia yang terkena penyakit wahan. Pertama, selalu bermalas-malas dan lalai dalam beribadah. Satu ibadah yang sering dilalaikan manusia adalah sholat. Kita ketika azan berkumandang, terkadang kita masih sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing. Meninggalkan pekerjaan sejenak tak terasa berat. Melangkah kaki menuju masjid juga terasa berat. Yang lebih memprihatinkan lagi, mereka meninggalkan sholat karena sibuk dalam urusan duniawi. Inilah indikator pertama orang terkena penyakit wahan. Allah mengingatkan betul dalam surat Al-Munafikun agar jangan sampai harta dan anak melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anakmu sebagai dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang yang merugi. Quran surat Munafikun ayat 9. Kedua, menunda-nunda taubat. Jika orang terkena penyakit wahan, selanjutnya adalah ketika melakukan dosa, hatinya tidak bergerak semangat untuk bertaubat. Siang dan malam hidup bergelimang maksiat. Maksiat terasa mudah dikerjakan, sementara ibadah terasa ringan ditinggalkan. Seperti tidak ada beban dosa ketika meninggalkan suatu kewajiban. Memang tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah SAW. Namun demikian, kita bisa belajar dari Rasulullah SAW. Meski Rasulullah SAW adalah makhluk sempurna, dijamin masuk surga, namun beliau selalu memohon ampun dengan beristighfar setiap hari lebih kurang 100 kali. Astagfirullahaladzim 100 kali. Tentu ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan tidak ada manusia yang tidak berdosa, namun sebaik-baik manusia yang berdosa yang segera bertobat kepada Allah taala. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang berbuat salah adalah bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah rahmatullah. Pada hakikatnya cinta terhadap dunia sebenarnya boleh-boleh saja. Satu poin penting yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kehidupan di dunia tidak akan kekal dan tidak akan abadi. Pada saat nanti kehidupan di dunia ditinggalkan dan sirna. Sebagai seorang muslim, kita tidak dilarang untuk mencintai kehidupan dunia, tetapi jangan sampai kecintaan kepada dunia melalaikan kehidupan manusia akan mati dan kehidupan akhirat yang akan abadi. Agar tidak lalai dengan kehidupan duniawi, marilah kita berikhtiar dan melakukan dua hal. Pertama, belajar mendalami ajaran Islam. Sesibuk apapun pekerjaan, tetap luangkan waktu untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu inilah akan memberikan pencerahan kehidupan di dunia, dan sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Kedua, menanamkan keyakinan bahwa kehidupan dunia adalah sebagai sarana meraih kebahagiaan di akhirat. Masyaallah muslimin jamaah rahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Suara takbir dan tasbih menggemuruh menyambut kemerdekaan negeri Palestina pada tanggal 12 September 2025. Dewan Keamanan PBB mengumumkan Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Merdeka Palestina didukung oleh 142 negara dan menolak 10 negara dan 12 absen. Demikianlah orang tua yang saya sampaikan. Semoga kita semua menjauhi dari virus akhir zaman yaitu wahan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
يذكركم يذكر على يزدكم والله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Luruskan dan rapatkan konsepnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir. Inna bi'is samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la'ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحييته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا وتمنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لتخلف الميعاد. الله أكبر. صلى الله لمن حمده ربنا إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله نحوا سنقرب فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ويخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يشاء ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف